Woi, teriak. Lu jangan ganggu orang. Gua di sini cuma mau jadi relawan doang, nggak mau ngapa-ngapain. Bukannya temen lu doang, banyak orang yang nggak ketemu. Lu kalau ke sono ke Aceh Besar, itu foto orang lu banyak bener yang pada ngeliat ini nggak, ngeliat jenazah ini nggak. Dukanya tuh dalam. Ya keluarga gitu mungkin, ya harta benda. Iya. Abis. Temen gue ternyata di Aceh itu nggak ketemu mayatnya, sampai sekarang juga nggak ketemu. Kita muter-muter, itu kota udah nggak kebentuk, hancur lebur Belanda. Ntar saya kasih lihat dokumentasinya. Kita jalan masuk ke kampung, masuk ke kota kampung. Begitu ada laler kita turun, kita semprot. Yaudah kita korek-korek pakai itu skop kecil, nggak pakai tangan, nggak, skop kecil. Dapat kaki. Udah nggak utuh gitu? Udah nggak utuh. Pak, saya nggak berani ngambil dah, bapak aja dah. Gitu udah, dia sih ngambil aja, masukin kantong mayat. Jalan lagi, ada laler lagi kita semprot dulu. Ininya sih belum tahu ada apa di bawah ini, belum tahu, pokoknya semprot dulu biar baunya nggak nyengat aja. Kan pada saat itu Melabo itu benar-benar bau amis kotanya, bau amis nggak nyaman. Bahkan ada relawan harus mau masuk ke ya entah tuh Aceh Besar, ke Melabo, ke Loknga gitu kan, harus disuntik dulu. Oh, suntik itu ya apa, imun itu ya? Iya, vaksinasi lah. Ya, vaksin. Gitu. Semprot lagi, dapat jempol, ya kita begitu aja tuh. Nyusurin, ntar dapat berapa anggota tubuh, kumpulin. Ya kalau dikumpulin ya dapat kaki, dapat tangan segini, ada yang dapat jempol. Maksudnya nggak utuh lah, udah diserahin ke pihak berwajib kalau itu. Ke TNI ya kemana. Kalau kita nggak sampai batasannya, cuma sampai itu aja. Nyari aja ya, cuma nyari aja. Biar mungkin kota juga jadi nggak bau lah, emang pada saat itu bau. Udah gitu, besok juga berlanjut seperti itu. Saya waktu itu dapat kan di Melabo itu 4 hari perjalanan pulang, jadi 8 hari total. Perjalanan berangkat ke Melabo 2 hari, pulang 2 hari. Di Melabonya 4 hari. Nah, begitu kita di Melabo, kita dimasukin itu tempat ya rumah penduduk itu. Nah, pada saat itu udah banyak orang itu lebih ke gangguan psikis, Bang. Psikis? Lebih ke jiwa mungkin ya, banyak kok jenazah keluarga yang nggak ditemuin. Kayak yang saya bilang, anaknya yang kebawa di mana gitu. Yang dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, anaknya kebawa air, yang ketinggian pohon kelapa. Ya itu, jadi begitu kita lagi kasih ngobrol, tiba-tiba di dalam ada yang teriak, air, kaget kita semua beramai-ramai yang lagi duduk. Kirain ada gempa lagi, maksudnya ada tsunami lagi, gitu kan. Nah orang yang dalam keluar, nggak ada apa-apa, nggak. Kenapa gitu. Kita udah panik aja, air apa lagi? Itu mandi ngelihat air, keadaannya udah kayak gitu, Bang. Maksudnya keadaannya udah seperti itu. Makanya kenapa banyakin orang-orang luar negeri tuh datang kayak Ronaldo buat apa sih, ngajak mereka biar nggak mengingat ya, peristiwa itu gitu. Trauma healing ya. Kan banyak tuh artis datang segala macam ya dari luar negeri itu sama yang jadi apa. Emang bener pada saat itu emang waduh tuh kota gimana ya, maksudnya dukanya tuh dalam. Ya keluarga gitu mungkin, ya harta benda. Abis nanti ada saya ini. Boleh. Fotonya itu ya. Udah seperti itulah, udah nggak bisa kita ini lagi. Kita aja yang di situ juga bingung mau ngasih
support gimana nggak ngerti gitu. Ya paling ya sebatas logistik ya begitu-gitu aja. Kalau buat ini mereka mungkin mental mereka kita ya belum apa ya, paling belum sebatas kayak ini ya psikiater ya maksudnya gitu. Cuman paling udah pak paling gitu sabar gitu. Ya tapi tetep bang bengong. Betul. Bengong. Udah kita besoknya udah siap prepare pulang. Jadi kita udah nggak bareng tentara lagi nih bang, udah nggak dikawal pulang. Kita pulang pagi bener-bener pagi. Mungkin matahari azan belum ini kita udah ini nih. Jadi biar sampai lewatin mulai Bakongan, Trumuan, Gunung Kapur itu biar nggak kena malam. Gitu. Kan supir yang lebih tahu. Kita nggak tahu. Gitu. Pokoknya besok ini aja. Kita berangkat semuanya pagi. Tidur kalau bisa ngantuk masih tidur di mobil aja. Karena perjalanannya kan jauh. Itu aja 2 hari. Udah kita start nih, pulang nih dari Melabu nih. Itu jalan nggak ada istirahat itu. Supir langsung tuh. Seingat saya nggak ada istirahat. Jadi paling ini aja apa namanya? Kalau mau jalan-jalan pelan itu kalau pas ada bolongan-bolongan itu, retakan jalan kan nggak ini kan jalan takut mental kita. Sampailah namanya pintu Taman Nasional Kerinci Seblat, kita lewatin. Pas itu ada kebakaran, jadi apinya itu pas pulangnya nih, apinya itu udah sampai nempel ke bodi mobil. Kebakaran hutan? Kebakaran hutan. Itu pas di dekat gerbang Taman Nasional Kerinci Seblat. Bukan Kerinci Seblat, sorry, itu Loser. Oh, Loser. Terus jalan kita masuk ke Bakongan. Bakongan hajar terus, Trumuan. Nah, dari Trumuan mau ke Gunung Kapur, si supir ini bilang, supir gue nih, si Bang Salim itu, pokoknya pegangan yang kenceng, sekuat-kuatnya. Ini gas gue mau pulin. Gaspol lah gitu ya. Mau aku kencengin. Kita kan di berempat nih, depan 2, belakang 2, begini. Udah nggak ada TNI, udah nggak ingin kita lagi, udah nggak ngawal kita lagi, nggak kayak waktu pertama, masih aman. Kalau ini udah dilepas, benar-benar dilepas. Itu masuk Bakongan itu udah mau sore bang, jam-jam mungkin mau asar, hajar terus. Nah udah mau masuk Trumuan mau ke Gunung Kapur itu, ada orang nyebrang. Jadi ini mobil lagi kencang-kencang ya, ada orang nyebrang. Sengaja apa enggak ditabrak ayo luar mental, tahu meninggal tahu enggak tahu. Kita ngeliat ke belakang kan begini, orangnya jatuh begini, tahu meninggal tahu enggak mau turun. Terus saya bilang begini kan, Pak itu gimana orang kok ditabrak gitu, udah biarin dia bilang. Gua yang ada kesel sama ini orang kok kagak kagak tanggung jawab apa gimana gitu kan. Gue masih ngeliatin ke belakang tuh bang, kan kaca kan kelihatan. Gue ngeliat ke belakang tuh orang begini aja udah. Tapi nabraknya nggak depan begini ya. Kayaknya sih si gitu body ya. Semuanya saking kencangnya kan kena spionnya kan. Kan spionnya retak. Mungkin dia mau nolongin juga takut kali. Udah kan tanya kan, Bang Salim itu kok udah biarin aja kamu mau nurunin, malah gue diomelin begitu. Gue kesel juga pada saat itu. Maksudnya gue apa ya, ngelihat yang kayak begitu kan nih orang kayak nggak ada punya rasa tanggung jawab gitu. Udah misinya juga kemanusiaan nih malah nyakitin orang nih. Jalan terabas terus. Itu gua ya mau ketemu pagi lagi, jadi benar-benar diantem seharian sampai masuk Brastagi, berhenti istirahat ngopi sama makan-makan. Maksudnya ya makanan ya sekenanya aja udah gitu. Baru Bang Salim cerita, kenapa saya nggak mau nolongin dia. Kalau saya tolongin dia, takutnya itu dia di belakangnya itu nyerbu saya. Takutnya dia gam, kan kita nggak tahu dia gam apa bukan. Masalahnya gam itu nggak bisa nggak bisa ke deteksi sama kita, sama rakyat sama gam itu udah nyatu. Malah kadang-kadang kita nuduhnya itu rakyat biasa, nggak taunya gam. Dan dia pernah bang, pada saat kapan dia tugas ke Aceh itu, dia pernah ditangkap gam. Sampai sampai dia dibuang di tengah-tengah laut, ya bukan tengah laut, maksudnya dibuang di laut, dia selamat sama buah kelapa. Dia diajak nih, matanya ditutup di perahu sampai perahu udah dijorokin begitu aja. Begitu pas dia nyelamatin diri, ininya dibuka, ikatan matanya dibuka,
Ya udah dia berenang sekenanya aja, dia ngelihat kelapa itu, ya dia pakai kelapa. Itu ceritanya Bang Salim, supir saya itu. Perkara benar apa enggak tahu, pokoknya itu ceritanya dia, makanya saya dengerin aja. Makanya dia mungkin dendamnya segitu parahnya gitu sama orang GAM ya, bukan rakyat Aceh sih, kan belum tentu GAM. Aku ntar SARA jadinya kita nih. Udah akhirnya dia selamat, dia cerita begitu ke kita yang dengerin aja semuanya. Wah, apa ya namanya, kalau dibilang tuh dia termasuk ini juga salah satu yang lolos waktu pas dijorokin itu nggak meninggal. Yang lainnya ya nggak tahu, teman-temannya Bang Salim itu. Pagi itu juga kita jalan aja lanjut sampailah kota Medan. Sampai kita kota Medan, kita balik ke kantor, kita kasih laporan apa aja yang maksudnya yang udah diinin ke sana gitu kan. Udah selesai itu kita istirahatin dulu 2 hari. 2 hari lagi ntar escort lagi. Gitu. Nah, gue yang bingung gini, begitu pas habis selesai escort, gue harus balik ke kantor. Yang gue bingung, begitu sampai kantor gue bingung, waduh, gue harus tidur di atas nih. Karena temen gue yang gue numpang nginep ini dia pergi juga, maksudnya escort juga. Jadi gue udah benar-benar nggak ada temen nih di kantor. Kalau yang lain kan pada karyawannya kan pada nginep di hotel. Kalau gue nggak dapat fasilitas hotel, gue suruh tidur di kantor aja, gitu. Tapi sempat waktu itu ditawarin suruh cari kos. Gue mikir gini, kalau gue kos, gue sendiri, gue malas, gue mendingan sayang duitnya, gitu. Sayang duitnya, maksud gue ya mendingan gue ini aja lah, gue hemat-hemat aja, gue bisa tidur di tempat kerjaan gitu. Ya udah resikonya ya gue ambil, maksud gue ya gue harus nginep di situ dengan terpaksa. Ya gue memberanikan diri aja, gue tidur, maksudnya gue istirahat di tempat kerjaan gue gitu. Begitu gue habis semuanya barang gue turunin, gue bersih-bersih, gue mandi gitu kan, gue turun dulu cari makan, gue ke atas lagi. Pas kita sebelum tidur, di depan pintu yang dia ketok biasa, itu dia nyanyi. Dengan terpaksa, akhirnya gue tiduran, walaupun gue nggak dibilang tidur juga nggak tidur kali. Itu gue denger dia nyanyi di depan pintu, gue diem aja. Setelah itu hilang nyanyiannya itu. Nggak ada suara. Gue nggak berani mandang ke pintu gitu. Gue ke tembok aja udah. Gue nggak sadar tidur, maksudnya pagi bangun. Gue ketemu Bang Salim, gue lapor lagi dong. Sampai kapan mau diteror begini? Maksudnya mau dihantuin begini, suara-suara yang aneh-aneh. Udah diemin aja, nggak apa-apa, dia nggak ganggu. Dia nggak ganggu, biasa. Orang-orang sini juga tahu, orang kampung Keling itu. Gue sebenarnya nggak puas sama jawaban itu, nggak puas. Nah, gue dapat kabar kalau misalkan bini gue itu kan lagi hamil bang, lagi hamil. Kalau bisa jangan lama-lama lagi di sana. Ibu juga, nyokap gue nih bang, nyokap gue juga udah khawatir, maksudnya disuruh pulang. Ya udah nanti ini deh, gue bilang tanya ke si Mas Ari dulu, gue bilang begitu. Udah, gue besok gue lapor ke Mas Ari, kayaknya saya harus kembali ke Jakarta, istri saya udah mau melahirin, terus ibu saya juga emang harus nyuruh pulang karena udah tua juga. Ya udah Ndri, lu bikin laporannya deh segalanya. Udah, gue bikin laporan ke waktu itu ada orang perempuan admin itu Mbak Ipung itu, ya gue laporan ke dia. Terus atribut IOM gue copot-copotin semuanya, kayak dari jaket kaos itu, karena tugas sudah selesai juga. Teman gue nih yang Kamal, Agus, Denny sama Munif itu masih tugas. Dia 2 tahun di sana. Ya udah, akhirnya laporan semuanya segalanya sama dia. Jam 4 gue harus stay di Bandara Polonia. Sebelum gue balik, temen gue yang escort dari
Aceh Singkil datang tuh. Untung gue berdua. Gue bilang begini sama Kamal, Mal, semenjak lu pergi, anak-anak pergi, ntar lu lihat, ntar lu dengerin. Emang kenapa? Udah dengerin aja. Gue ngobrol-ngobrol nih, ada temen kan, bener ada yang ngetok. Tak, 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 tak. Dengar nggak? Iya dengar. Dia mau ngebuka. Jangan. Kata Bang Salim nggak usah dibuka, biarin aja. Kita ngobrol lagi nih, ngobrolnya pelan. Maksudnya ngobrol-ngobrol ya biasa lah. Ketok lagi. Tak, 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 tak. Ya, biarin aja, biarin. Si Kamal emosi. Woi, teriak. Lu jangan ganggu orang. Gua di sini cuma mau jadi relawan doang, nggak mau ngapa-ngapain. Habis dia teriak marah-marah gitu, suara nggak ada. Di malam itu juga, entah jam berapa, tangisan datang lagi. Teriak lagi temen. Woi, lu jangan nyanyi. Gua nggak bisa tidur nih, dia bilang begitu. Lu kalau mau nyanyi jangan jauh-jauh, jangan di sini. Di sini ada penghuninya, dia bilang begitu kan. Ngobrol, nggak tahu sampai jam berapa. Terakhir itu tendang pintu. Wah, kenceng. Kesel teman saya. Gua nggak sempet megang dia bang, dia udah lari duluan. Dibuka, nggak ada. Cuman teman saya teriak-teriak aja marah. Gue udah bilang, gue di sini nggak ganggu. Gue di sini cuma mau ngebantu mau ngebantu korban-korban bencana. Gue relawan. Gue bangun, gue samperin. Udah Mal, biarin aja lah. Lu yang begitu lu tanggepin. Udah biarin. Kagak, gue nggak demen caranya. Lu ngoceh-ngoceh sendiri aja udah. Balik, pintu tutup. Udah kita ngobrol-ngobrol, tidur. Ya bangun ya pagi. Udah nggak ada apa-apa. Ya Mal, kalau lu mau tahu, ntar kita ngobrol sama Bang Salim. Pagi Bang Salim datang seperti biasa bang. Dia karena dekat situ, dia duluan yang paling pertama datang. Kalau kita kan sebenarnya emang udah di atas. Pagi kita turun bikin kopi, ngobrol sama Bang Salim. Kamal bilang, Bang Salim, itu malam gue dikerjain Bang Salim, pintu gue digedor, ada yang nyanyi. Emang kenapa sih Bang Salim sampai kayak gitu? Kata Bang Salim, ini Bang Salim pas gue mau pulang baru dia cerita. Jadi dulu di situ, di sekolahan situ, ada orang bunuh diri. Nah orang bunuh diri mungkin kan gue kan cuma mungkin doang bang. Berasumsi ya. Maksudnya ya gue kan yang begitu-begitu pikiran gue ya gue buang jauh-jauh sebenarnya gitu. Mungkin dia ruhnya atau apanya masih ini kali nggak diterima mungkin lah, namanya bunuh diri gitu kan. Ya sering nunjukin aktivitasnya mereka, entah itu suara gitu, entah itu wujudnya dia, tapi gue nggak ketemu wujud. Pokoknya gue mulai dari situ bukannya wujud yang gue lihat, tapi bentuk suara, ketukan, kayak ada orang nangis, kayak ada orang nyanyi. Salah satunya ya itu kali, mungkin ya ruhnya apa-apanya, kita kan berasumsinya gitu aja ya. Ngobrol-ngobrol sama Bang Salim, kita sambil nyiapin yang alat-alat yang mau bawa pulang. Setelah itu kita pamit ke semuanya, ke karyawan-karyawan IOM. Gak lama ada teman datang lagi baru dari Aceh Besar. Gue dibilang begini bang, Dri, temen lo yang namanya Iyas nggak ketemu. Kan temen gue ini si Denny itu berangkat ke Aceh Besar kan duluan ketimbang gue. Kalau gue kan lama di Medan, jadi gue nitip pesen nih sama temen gue gitu. Den, lu kan ke Aceh Besar Den, ntar kalau di Aceh Besar lu ke ini ya, ke asrama polisi. Asrama polisi, ntar dari asrama polisi lu tanya yang namanya Iyas itu rumahnya di mana. Nah begitu sampai asrama dia ngasih ini nama lengkap Iyas Frijal siapa gue lupa, usianya gitu kan, terus sama tinggi badannya. Kan pada saat itu orang banyak yang bawa foto bang. Ketemu nggak jenazah ini? Ketemu. Kalau gue nggak bawa foto, jadi gue nitip pesan dari rumah nih. Jadi di rumah gue itu ada orang Aceh, namanya Tante Ida. Nah Tante Ida itu dulu si saudaranya yang di Aceh itu pernah di Jakarta gitu, berteman sama gue
sempat kerja di Jakarta, ya tempat akrab lah gitu. Nah terus dia pulang ke Aceh. Begitu kejadian tsunami, nggak dengar kabarnya nih dari Aceh. Kan gue masuk ke Aceh itu, ke Medan itu hari keempat. Bu Ida itu dari mulai tsunami tanggal 26 itu, 4 hari sebelum gue berangkat itu dia belum dapat info, komunikasi kan keputus. Dia belum dapat kabar gitu. Dengar gue mau ke Aceh, dia nitip gitu. Kan dibilang, Mas Andri mau ke Aceh? Iya. Oh, di sana mau ngapain? Relawan. Wah, bikin tuh apa namanya apa namanya ciri-ciri apa segala macam gitu. Ntar tolong ya kalau ke Aceh besar dekat asrama polisi, cari yang namanya Yafrizal. Tuh, nah rumah tante dulu di situ, dibilang begitu. Karena gue nggak dapat ke Aceh besar, gue dapetnya kan ke Melabuh. Teman gue yang gue titipin surat itu, maksudnya apa sih namanya ciri-ciri itu. Begitu gue ketemu teman gue di mana, di kantor di Medan nih, dia bilang nggak ketemu gue, Andre. Bukannya temen lu doang, banyak orang yang nggak ketemu. Lu kalau ke sono ke Aceh besar, itu foto orang lu banyak bener yang pada ngeliat ini nggak, ngeliat jenazah ini nggak beda jauhnya waktu gue di Melabuh. Cuman kalau di Melabuh gue nggak ada foto-foto begitu bang, gitu. Kalau gue di Melabuh ya ikutin yang gue instruksi yang ini pimpin aja. Misalkan cari mayat disemprot-semprotin itu, nah, gue ngikutin dia aja. Gue nggak yang foto-foto. Nah di Aceh besar tuh kayak gitu. Gitu. Boro-boro Ndri, nih bilang begitu. Orang banyak, orang pada foto itu, pada nggak diurusin. Maksudnya nggak diurusin gini, banyak foto yang di meja tuh banyak. Ya bingung lah mau ngurusnya bagaimana. Gitu. Nah Iyas itu dulu pernah ini juga, gue ajak naik gunung waktu ke Jakarta dia. Pokoknya gue udah akrab tuh sama dia. Ntar fotonya ada. Orangnya udah meninggal tuh pada saat di Aceh karena tsunami itu. Setelah itu gue ngobrol-ngobrol, temen gue ternyata di Aceh itu nggak ketemu mayatnya, sampai sekarang juga nggak ketemu sampai sekarang. Terakhir itu gue ketemu Bu Ida itu, Tante Ida itu sekitar lama juga, 7 tahun atau 8 tahun. Akhirnya kita siap-siap mau pulang, dianterin sampai bandara. Kita salam-salaman, pamit-pamitan gitu sama orang-orang yang udah baik sama gua di situ, yang udah peduli gitu kan. Ngasih waktunya, ngasih ya banyak lah gua kesannya di situ karena gua hampir sebulan lebih. Gitu. Ya mungkin kisah gua yang bisa gua bagi waktu di Aceh ya kayak gini bang, maksudnya bisa gua share kalau gitu. Pengalaman yang pernah gue, ya ada suka, ada duka, ada ya banyak lah. Oke, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Om Andri ini saat itu menjadi salah satu relawan ya Om ya, ke daerah tsunami di Aceh tahun 2024, tepat ini 2004, tepatnya tanggal 26 Desember gitu kan, dan itu merupakan bencana terbesar dalam masuk nominasi kelima nasional di dunia, nasional juga gitu kan, dunia juga sampai akhirnya kan tadi juga sempat banyak banget relawan dari luar negeri Om yang bantu untuk operasi misi kemanusiaan inilah gitu kan, banyak. Dan itu juga ngebayangin juga tadi sempat di awal video kalau nggak salah sampai 200.000 lebih korban jiwa. Tadi juga Om Andri menganalogikan GBK aja yang sekian ratus ribu gitu kan, segitu banyaknya, berarti kan warga Aceh di sana yang mungkin ada yang meninggal tidak ditemukan, sampai kan ada dibikin monumen itu ya di titik itu tuh ya. Tapi ada satu sisi yang dimana gue kayak ini mukjizat Allah banget sih, ada satu masjid ya Om yang nggak runtuh, nggak rusak sama sekali tuh di Aceh gitu kan. Yang kubahnya itu tinggal kelihatan kubahnya aja, tapi masjidnya sih masih belum belum runtuh. Iya, belum runtuh, masih bisa untuk digunakan lah gitu ya. Oke. Om, pertanyaan pertama gue gini Om, kok Om Andri mau gitu ke bencana tsunami Aceh tahun 2004 padahal saat itu kondisinya istri sedang hamil gitu? Apa trigger utamanya gitu Om? Gini, karena
basicnya nih sama anak-anak kemanusiaan, terus juga kita pencinta alam. Nah, jadi pada saat itu tergerak dengan sendirinya aja. Dari hati ya? Ya entah spirit apa yang bikin kita pengen tiba-tiba berangkat kesana gitu. ya? Iya sih, iya. Sedangkan istri juga sebenarnya udah nggak ngizinin, orang tua udah nggak ngizinin, karena kondisi di Aceh nih lagi nggak bagus, konflik juga segala macem gitu kan, yang bencana, yang konflik gitu kan, takutnya kenapa-napa. Tapi ya itu dia spirit yang bikin kita, kalau emang kita punya rasa solidaritas tinggi, ya itu mungkin timbul dengan sendirinya, Bang. Betul. Tanpa maksudnya di support apa lah ya, lu berangkat sono nanti begini kan biasa gitu kan. Tapi ini dengan sendirinya gerak dari hati, karena tadi di backgroundnya juga dijelaskan bahwasanya ketika ada suatu bencana langsung muncul tanpa AIUEO. Iya betul. Langsung tadi juga kan bikin ngurus arsip lah, dokumen kayak misalkan surat tugas, surat ini alhasil apa? Alhasil kan ketika saat itu di Bakauheni Om yang dikasih armada untuk ya udah jalan gitu kan, dan secara gratis itu kan. Walaupun berat, maksudnya ibu, terutama ibu ya, karena kan dia tahu kondisi istri lagi hamil nih. Ibu wanti-wanti gini, pokoknya kalau emang udah selesai tugas, jangan dipanjang-panjangin lagi, langsung pulang. Jadi gue dikasih waktu sama ibu nih, sama nyokap nih, sebulan. Tadinya itu udah berbagai macam alasan udah nggak boleh aja pokoknya. Tapi gue begini, Mah, kan ini hitung-hitung bantu kemanusiaan juga gitu. Kan tahu sendiri, Andri kan sama teman-teman juga jadi ketua Kaldera kan. Ini juga apa sih namanya, kenapa mereka ngangkat ketua, karena salah satunya mereka udah tahu jam terbang gua, pengalaman gua Bang gitu. Jadi nggak enak juga anak-anak pada berangkat, maksud gua dikasih spirit gitu sama anak-anak gitu. Walaupun gua juga nyampeinnya berat nih ke istri gitu, tapi legowo juga istri gua gitu. Walaupun ya itu udah pasti Bang, perdebatan itu pasti ada. Pasti ada argumen-argumen pasti ada gitu. Iya, maksudnya jangan begini, jangan, pokoknya gitulah. Tapi ya gue kasih masukannya ya begitu aja nih, kemanusiaan. Maksudnya kapan lagi kita bisa begini? Gitu. Ini kesempatannya ya sekarang nih. Gitu. Ambil berkahnya gitu kan Om. Om, terus kemudian kan sempat ngelewatin daerah mana Om yang masih ada gerakan Aceh Merdeka Gam itu Om, kan sempat dibedil-bedilin tuh ya Om. Itu perasaan Om Andri gimana Om saat itu? Itu kan berarti kan first time banget tuh. Ya, ini yang gue mungkin sampai sekarang nggak bakal gue lupain juga. Itu pada saat di tempat kejadian itu, gue nggak kebayang Bang, nyawa gue nih benar-benar di ujung jurang. Iya dong, orang itu senjata apa pelurunya namanya, tembakan itu berasa bener kedengeran di apa namanya, dinding-dinding truk itu. Dar. TNI itu senjatanya itu kan dia nggak bisa langsung digunain ini. Itu kalau nggak salah nama senjatanya dia S10. Jadi kalau TNI ngelawan, jadi tuh ada ini Bang, kita nanya kan sama TNI. Kalau senjata TNI itu kalau udah keluar peluru dari 10, itulah rasanya selongsongnya tuh, maksudnya itu sedikit bengkok, panas. Beda sama senjata dia. Senjata dia lebih canggih. Makanya dia kan ada settingan yang keluar 5 peluru, 10 peluru gitu ada. Gue jadi ngerti. Jadi ngerti ya? Iya. Gue bukan di kondisi perang tapi gue jadi tahu gitu. Dan di situ juga baru ngelihat secara langsung gimana responsif dari TNI itu sendiri, ngelindungin masyarakatnya gitu kan. Terutama NKRI harga mati gitu kan. Kalau harga nego bukan Indonesia ya kan. Om, terus kayak baru dapat ini banget ya, wawasan baru banget nih. Tadi Om Andri sempat bilang di tadi salah satu desa itu atau di pinggir jalan ada bendera merah putih. Padahal bukan momen 17 Agustus gitu kan. Terus ada nama-nama kakak di depan rumah gitu kan. Rumahnya. Dan itu menandakan kalau bahwasannya yang di rumah itu adalah warga Indonesia. Iya.
Oh, misalkan dia GAM itu dia juga ogah juga ngibarin bendera Indonesia ya? Enggak. Gimana? Itu menandakan ini aja bang. Dia NKRI bukan gitu. GAM itu kadang-kadang juga sama. Berkamuflase. Berkamuflase. Mungkin itu juga ngebedanya itu yang susah. Iya. Sama mungkin kalau sekarang kasusnya di Papua ya. Benar. Yang kan dia melebur ke masyarakat jadi susah nih nyiriinnya gitu kan. Betul. Jadi susah yang kamuflase itu emang teman-teman yang kamuflase itu susah sih. Muka dua itu. Benar. Menggunting dalam lipatan. Iya, menggunting dalam lipatan. Udah lipat terus gunting lagi. Iya. Di dalam diguntingnya kita. Oke. Nah terus Om. Terus kan Om sempat nyari-nyari, ya mohon maaf ya, anggota tubuh manusia loh yang udah terkena dari tsunami itu otomatis banyak juga yang tertimbun-timbun dari material-material kan kayak gitu Om ya. Pernah gak Om? Atau sempet gak Om ketika nyemprotin bahan kimia itu pas ketika dicangkul ternyata wajah dari si korban? Kalau wajah kita nggak nemuin. Itu yang tadi saya bilang sempat sebutin itu mungkin kalau wajah cepat rusaknya. Karena kan mungkin apa sih si daging itu tipis ya ini, nggak tebal. Kalau bagian tangan, kaki itu kan sedikit ke tulang ya lebih. Kalau itu saya nggak nemuin. Dan ketika kaki itu nemu, Bang, maksudnya dia bengkak atau emang lagi keadaannya udah nggak utuh gitu? Karena ya, kan kerendam air kan berhari-hari ya. Iya nggak utuh. Baunya gimana? Ya itu kita ada cairan itu Mas. Untuk ngilangin bau itu ketika misalkan udah disemprotin, udah nemu nih, udah nggak terlalu bau lah ya. Sebelum kita temuin juga kita semprot dulu nih. Kan gundukan Fama, sumpah gundukan ada laler. Terus semprot dulu sebelum dikorek, maksudnya sebelum di skop. Ntar kalau ketemu ya disemprot lagi si gitu. Anggota tubuh itu ya. Iya. Oke, itu pengalaman yang luar biasa, nggak ya, semua orang. Ya dapatnya itu kaki, tangan segini, atau jempol. Karena dia masih sama tulang tuh masih apa ya? Kan ini kulitnya. Iya. Oke, dan gue juga ngebayangin sih kenapa anggota tubuh sampai kayak gitu, karena kan setahu gue baca kalau nggak salah kecepatan gelombang air itu sekitar 360 kilo per jam. Iya. Tuh luar biasa cepet itu. Udah gitu kan campur material, seng, apalah yang dilewatin, perahu aja yang segede gaban. Betul. Padahal gaban nggak gede-gede juga ya. Segede gaban sampai bisa pindah gitu kan. Betul. Apalagi manusia yang ya beratnya paling berapa sih gitu kan. Gebret, udah. Dan sempat ada beberapa, bukan sempat juga ya. Mungkin banyak juga yang masih ngalamin traumatik Om ya. Tadi juga sempat air, padahal kan nggak ada air ya. Udah nggak ada air. Maksudnya yang di air itu berarti ada gelombang lagi, tsunami. Nah, mungkin nih mindset. Iya, maksudnya psikisnya dia udah kena. Ya jiwa lah, maksudnya pada saat itu di situ lebih banyak ke ini apa ya, ke psikisnya dia yang udah kemakan gitu. Karena mungkin itu yang saya bilang, dia ngelihat anaknya lepas dari pegangannya dia. Gitu kan, kebayang Bang kalau misalkan nih anak kita pegang dua-duanya kita selamatin, saking gelombang keduanya itu tingginya sepohon kelapa 100 itu meter ya, kedorong juga sama material, terlepas, dia ngelihat anaknya lagi ini air, mau ditolongin, yang satunya lagi lepas, jadi dua-duanya lepas dia ngelihat. Oke, ini haru banget dicari sama dia nggak ketemu, ya gimana mau nyari? Orang airnya butek. Iya, soalnya bukan air kayak laut yang bening gitu ya. Iya, udah tercampur ketemu, Bang, tanah apapun juga nggak ketemu. Dan itu ketemunya kalau udah surut mungkin. Surut juga nggak tahu. Ketimbangan material. Iya. Iya kan? Om, berarti sampai saat ini yang tadi Bu Ida ya Tante Ida gitu kan, yang siapanya yang hilang itu meninggal? Yasfrizal itu nggak tahu sampai detik nggak ketemu ini. Sampai saat ini. Berarti kalau nggak ketemu bisa diambil kesimpulan udah meninggal. Udah meninggal, udah pasti. Udah pasti ya. Emang waktu pada saat itu begitu keempat hari aja sebenarnya si Bu Ida itu, Tante Ida itu kayak gimana? Ada firasat atau gimana? Udah ada firasat. Meninggal, tapi firasat meninggal, tapi dia belum puas kalau apa sih namanya, kalau belum ngelihat atau belum nemuin ya. Gitu. Wah, dan itu Om Andri sana 2 bulan ya? 2 bulan. Enggak, saya itu sebulan. Sebulan. Nah,
gimana nasib temennya Om Andri ketika Om Andri pulang? Dia bertahan di Aceh berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, Om. 2 tahun. Dia bahkan sampai ngerasain gempa Nias. Dioper lagi ke Nias. Oh. Bisa itu dibikin jadi narasumber juga. Itu lebih ngeri lagi ceritanya. Nanti lah ya. Aku berarti dia karena tergerak dari hati walaupun waktunya berapa lama, gue bodo amat ya, gitu. Triggernya udah otomatis gitu ya. Spirit kita dulu. Spiritnya betul. Dan ini juga sempat flashback juga ketika saat itu di mana? Tsunami itu tuh Om di Banten. Banten, ya. Iya, itu juga. Itu kan nggak terlalu besar banget ya ketimbang Aceh gitu kan. Itu paling dari bibir pantai itu sekitar 4-3 rumah udah gitu. Nggak sampai. Dan itu warganya juga kayak masih kayak tadi Om, masih traumatik, terus bengong ngeliatin ke laut. Itu udah pasti sih Bang, udah pasti. Iya ya. Kenapa begitu ya, emang ya gimana, mungkin dia salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal pasti itu, apalagi anak gitu. Oh iya, kalau anak udah nggak bisa gugat. Ya itu anak yang saya waktu ini orang Aceh itu yang saya ngobrol itu, yang bersangkutan anaknya 2 Bang, dipegang lepas. Wow. Oke, terus satu pertanyaan lagi dong. Yang masalah sempat pulang dari lokasi bencana kan sampai subuh untuk balik lagi ke Medan. Itu kan sempat nabrak orang tuh Om. Om Andri juga sempat kesal saat itu kan ke si supir ini gitu kan. Bahwasanya kita misi kemanusiaan saat itu, tapi kok kenapa nggak respect ketika ada yang kita tabrak terus ditinggalin. Kita berasumsi Om, apa mungkin si yang ketabrak itu merupakan dari anggota itu? Dia bilang sih GAM, Pak Salim itu, karena itu pernah sebelumnya kan saya cerita, Pak Salim itu pernah dibawa sama GAM. Dan dilempar ke laut ya? Dilempar ke laut. Nah, Pak Salim itu sampai sekarang kalau misalkan ngelihat orang Aceh, itu anggapannya dia GAM. Padahal belum tentu GAM. Oh, karena dia pernah merasakan kayak trauma Bang. Oh, kayak oke, paham. Gitu. Paham. Oh, mungkin ya Om ya, mungkin gitu kan. Oke. Yaudah, semoga nih negara kesatuan Republik Indonesia nggak terpecah belah dengan gerakan apa ya Om ya. Apalagi sekarang ya seperti itulah, yang pokoknya intinya adalah di mana kita bukan bermaksud untuk kalau ada bencana senang juga Om ya. Dalam artian kan ngebantu apa yang bisa kita bantu. Kan gitu Om ya. Dan situ kayak gimana ya, respect terhadap saudara kita sendiri gitu kan. Iya, walaupun bukan satu suku, tapi kan kita kesukuan. Beda agama, kita nggak mandang itu kan. Terjun langsung ke situ, udah ente agama apa, ente suku apa, bodo amat, yang penting gue selamatin lo gitu Om ya. Oke Om, pesan nih Om untuk teman-teman Om ketika saat Om menjadi relawan tsunami, apa nih Om hikmah yang bisa Om ambil atau mungkin share ke teman-teman nih Om? Ya paling dari kita, kalau ada suatu bencana, baik itu bencana besar ataupun bencana kecil, ya kita respon. Maksudnya kita gini nih, nggak usah pandang itu siapa, dari mana, agama apa. Kita ada di NKRI, bantu biar ada jiwa nasionalis kita benar-benar dibuktiin di situ Bang. Ya jadi pesannya itu aja sih, respon cepat tanggap lah sama hal-hal yang sifatnya memerlukan bantuan lah ya. Bencana. Ya apapun bukan bencana. Iya, apapun itulah gitu ya. Ya itu aja sih pesannya, maksudnya biar kita tergerak. Kalau sekarang itu kan kadang-kadang udah masa bodoh gitu. Maksudnya mulai, ayolah kita gerakin lagi rasa solidaritas kita terhadap tetangga kita, teman kita, siapapun lah pokoknya. Nah iya, jadi jangan karena bencana gitu kan baru tergerak gitu kan. Apapun itu, misalnya apalagi di Jakarta, Tangerang ataupun sebagainya, Jabodetabek biasanya banyak yang bencana atau apapun itu biasanya tuh udah rumah kebakaran, banjir gitu. Jangan cuma videoin tapi bantu juga dong. Negara Indonesia bisa jadi negara Indonesia ini karena saling bantu kan gitu. Oke, terima kasih banyak nih Om Andri, pengalaman saat itu menjadi relawan tsunami di tahun 2004 Om ya, tepatnya tanggal 26 Desember, itu sampai 1 bulan Om ya. 1 bulan. 1 bulan melaksanakan tugas misi kemanusiaan yang insya Allah banget, dan gue yakin banget Om Andri mendapatkan berkah lah gitu kan.
yang nggak bisa, ya gue nggak bisa berkata apa-apa lagi lah gitu kan. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Om Andri ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Om, terima kasih banyak Om. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.